Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu contoh kasus yang sering dipertanyakan oleh teman-teman di seputar dunia kerja terkait apakah boleh perusahaan mempekerjakan peserta magang melebihi jam kerja. Nah, teman-teman, ini ada contoh kasus. Saya magang di sebuah perusahaan media. Saat diwawancara untuk magang, pihak perusahaan mengatakan bahwa saya wajib datang ke kantor pukul 9 dan pulang pukul 18.00. Apabila saya belum menyelesaikan tugas magang, apakah saya bisa pulang pada pukul 18.00 atau harus menyelesaikan tugas magang itu dahulu? Karena mentor magang saya masih menagih tugas magang saya, padahal itu sudah tidak masuk jam magang. Yuk teman-teman, kita belajar bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja atau buruh yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Nah, pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis dan sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan. Sebelum membahas lebih jauh, kami asumsikan bahwa teman-teman mengikuti pemagangan di wilayah Indonesia atau dalam negeri ya teman-teman ya. Adapun pemagangan di dalam negeri diatur dalam Permenaker nomor 6 tahun 2020. Perjanjian pemagangan memuat hak dan kewajiban peserta pemagangan, hak dan kewajiban penyelenggara pemagangan, program pemagangan, jangka waktu pemagangan, dan besaran uang saku. Yang dimaksud penyelenggara pemagangan adalah perusahaan atau pengusaha yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pemagangan di dalam negeri. Dalam hal pemagangan diselenggarakan tanpa perjanjian pemagangan, maka dianggap tidak sah dan status pekerja berubah menjadi pekerja perusahaan yang bersangkutan. Akibatnya, penyelenggara pemagangan wajib memberikan hak sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dihitung sejak peserta pemagangan. Nah, hak dan kewajiban peserta pemagangan sekarang ada sebagai berikut. Memperoleh bimbingan dari pembimbing pemagangan atau instruktur, memperoleh pemenuhan hak sesuai dengan perjanjian pemagangan, lalu memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan, memperoleh uang saku, meliputi biaya transportasi, uang makan, dan insentif peserta pemagangan, lalu diikutsertakan dalam program jaminan sosial dan memperoleh sertifikat pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti pemagangan. Di samping itu, peserta pemagangan wajib untuk menaati perjanjian pemagangan, lalu mengikuti program pemagangan sampai selesai, mentaati tata tertib yang berlaku di penyelenggara pemagangan, dan menjaga nama baik penyelenggara pemagangan. Nah, teman-teman, kita akan coba bahas hak dan kewajiban penyelenggara pemagangan sekarang. Penyelenggara pemagangan berhak untuk memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan, lalu memperlakukan tata tertib dan perjanjian pemagangan. Sekarang teman-teman, kita bahas tentang penyelenggara pemagangan wajib untuk membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program pemagangan, memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan perjanjian pemagangan, lalu menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, lalu memberikan uang saku kepada peserta pemagangan, mengikutsertakan peserta pemagangan dalam program jaminan sosial, lalu mengevaluasi peserta pemagangan dan memberikan sertifikat pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti pemagangan. Nah, teman-teman, sebelum kami asumsikan bahwa telah terdapat perjanjian magang antara teman-teman dengan perusahaan media, dalam kasus tersebut perlu diperhatikan waktu penyelenggara pemagangan disesuaikan dengan jam kerja di perusahaan. Dalam hal ini, kami asumsikan bahwa jam kerja di perusahaan media tersebut sama dengan jam kerja yang tercantum dalam perjanjian pemagangan teman-teman, yaitu pukul 9 sampai dengan pukul 18. Terkait penagihan tugas magang,
perusahaan magang berhak menagih tugas magang dan teman-teman berkewajiban menyelesaikan tugas yang diperintahkan. Meskipun demikian, harus juga diperhatikan bahwa perusahaan sebaiknya menaati perjanjian pemagangan, khususnya mengenai jam kerja. Namun, perlu diperhatikan lagi apakah sebelumnya sudah ada kesepakatan antara masing-masing terkait tenggat waktu pengumpulan tugas magang. Bila sebelumnya sudah disepakati agar harus diselesaikan pada hari dan jam tertentu, namun teman-teman ternyata belum menyelesaikannya, lebih baik dikomunikasikan dengan mentor teman-teman. Nah, teman-teman, kita coba bahas terkait akibat memperkerjakan peserta magang lebih dari jam kerja. Seperti yang telah disampaikan, waktu pemagangan disesuaikan dengan jam kerja dan wajib dicantumkan dalam perjanjian pemagangan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 perjanjian pemagangan dalam format 3 lampiran Permenaker nomor 6 tahun 2020. Nah, di mana pemagangan dilaksanakan setiap hari mulai dari pukul sampai dengan pukul sekian sampai dengan pukul sekian sesuai dengan jam kerja di perusahaan. Nah, karena jam kerja dicantumkan dalam perjanjian pemagangan, maka teman-teman dapat menggugat perusahaan tersebut atas dasar wan prestasi apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian berdasarkan pasal 1239 KUHP Perdata yang bunyinya tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Mengapa wan prestasi, teman-teman? Hal ini dikarenakan perusahaan telah melanggar kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian pemagangan, yaitu mempekerjakan peserta magang di luar dari jam kerja. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu waktu kita untuk belajar bareng. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.